Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciarti, NIM D1A1 19093. Saya dari jurusan Agribisnis kelas C Universitas Halu Oleo. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah kewirausahaan. Mau tahu bagaimana videonya? Just ini dia. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menciptakan suatu inovasi baru yang memiliki manfaat bagi orang lain. Adapun konsep dari kewirausahaan, yang pertama, melakukan observasi lapangan. Maksudnya, sebelum kita memulai suatu usaha, kita harus memperhatikan keadaan sekitar kita, mengetahui produk yang laris di pasaran sehingga kita dapat menentukan usaha apa yang akan kita lakukan. Yang kedua, melakukan ide usaha. Setelah melakukan observasi dengan melihat keadaan pasar, kita harus menentukan ide usaha yang akan kita jalani sesuai dengan data-data yang kita peroleh dari observasi lapangan. Yang ketiga, melakukan persiapan usaha. Maksudnya, kita mempersiapkan apa-apa yang diperlukan untuk membuat suatu usaha, seperti usaha modal. Kita harus membuat rencana berapa modal yang akan kita keluarkan untuk usaha tersebut, serta mempersiapkan tenaga kerja sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Yang keempat atau yang terakhir, memulai usaha. Setelah mempersiapkan apa-apa yang diperlukan, langkah selanjutnya kita mulai usaha sesuai dengan usaha yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam wirausaha ada 3 jenis. Yang pertama, menjadi wirausaha terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Yang kedua, cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetrend sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Dan yang ketiga, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Suciarti, itulah nama saya. Suciarti melambangkan pesona dan karisma. Nama Suciarti adalah seorang glamor dan ingin menjadi pusat perhatian. Wow. Nama Suciarti mengutarakan gagasan dan acara serta bekerja keras untuk mewujudkannya. Ia adalah seorang perasa, pemimpi, tulus, semangat, dan mudah jatuh cinta. Ups, masa sih? Orang seperti ini akan menjadi politisi, aktor, atau model profesional yang hebat. Wow. Soft skill dari nama Suciarti. Yang pertama, berjiwa pemimpin. Yang kedua, mudah beradaptasi dengan orang lain. Dan yang ketiga, etika dalam bekerja. Motivasi yang saya ambil dari soft skill nama saya, yang pertama, saya harus bisa belajar menjadi pemimpin untuk masa yang akan datang. Yang kedua, saya harus lebih beradaptasi lagi kepada orang-orang di luar sana. Dan yang ketiga, saya harus lebih disiplin dan memiliki etika yang baik dalam bekerja. Tujuan saya di dunia ini, ya, yang pertama itu yang saya inginkan menjadi pengusaha yang sukses. Dan tahun pencapaiannya yang saya harapkan semoga bisa tercapai pada tahun 2028. Dan tujuan saya di akhirat, semoga di akhir hayat saya nanti, di mana waktu yang telah ditetapkan, kapan dan dimanapun, semoga amal saya sudah lebih banyak dibandingkan dosa-dosa saya. Mengapa saya memilih menjadi pengusaha yang sukses?
Ya, yang pertama ya bisa membahagiakan juga orang tua tujuannya, dan yang kedua tujuan saya itu jika saya sudah memiliki rezeki, sudah menjadi pengusaha yang sukses tiap tahunnya, semoga tiap tahunnya setiap sebelum lebaran saya bisa memberikan beberapa rezeki kepada orang-orang yang tidak mampu. Amin. Tahapan yang telah saya lakukan. Tahapannya itu sudah kuliah dalam agribisnis, bagaimana dalam berbisnis, dan tahapan selanjutnya yang saya sudah lakukan bergaul dengan orang-orang pembisnis, maksud saya seperti orang-orang yang menjual, walaupun masih belum terlalu banyak pengalaman mereka dapatkan, setidaknya ada beberapa yang mereka mampu memberikan kepada saya pengalaman saya tersebut untuk melakukan usaha walaupun dari bertahap ya, dari sedikit sampai menjadi pengusaha yang sukses. Pembisnis pemula tidak mutlak memiliki sebuah perusahaan. Pembisnis yang mulai menerapkan suatu tempat usaha seperti toko, kantor, pabrik harus segera mengurus administrasi pembentukan perusahaan demi perkembangan bisnisnya di masa depan. Dalam perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan perorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perorangan seperti perusahaan dagang, usaha dagang, perusahaan bangunan, dan perusahaan otobis. Sedangkan perusahaan persekutuan seperti persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Koperasi. Bentuk koperasi ada dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Adapun jenis-jenis koperasi: 1. Koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi serba usaha, dan koperasi konsumsi. Pendiriannya itu koperasi didirikan untuk dan oleh anggota koperasi, pasal 3 UUP. Wiralaba. Wiralaba merupakan salah satu cara memiliki perusahaan kecil dengan cara menjalin kontrak antara seorang wirausaha untuk dapat menggunakan nama, logo, dan merek dagang perusahaan barang dan jasa yang telah mapan dan dikenal luas. Dalam bisnis wiralaba ada 4 wiralaba. Yang pertama, wiralaba pabrik mengencer, wiralaba pabrik grosir, wiralaba grosir pengencer, dan wiralaba nama perusahaan. Izin usaha. Untuk kelancaran usaha: 1. Izin domisili perusahaan atau lokasi proyek berada. Diperbolehkan melalui kelurahan setempat. 2. Nomor pokok wajib pajak. Ketiga, surat izin usaha perdagangan diperoleh melalui Departemen Perdagangan. Keempat, surat izin usaha industri yang diperoleh melalui Departemen Perlindungan. Dan yang terakhir, tanda daftar perusahaan.